Di Bis Unsut, bincang santai ala Unsut. Ketemu lagi bareng aku Sofi di Bis Unsut episode kali ini. Oke Sobat Gensut, kali ini aku sedang berada di salah satu tempat di Unsut. Nah, tetapi tempatnya itu spesial Sobat Gensut. Kenapa sih spesial gitu ya? Karena tempat ini adalah salah satu tempat yang tidak semua kampus itu memiliki tempat ini Sobat Gensut. Nah, Sobat Gensut bisa tebak nggak sih kali ini aku ada di mana? Yap, bener banget. Jadi kali ini aku sedang berada di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, Sobat Gensut penasaran gak sih ada apa aja sih dalamnya? So, kalau kalian penasaran, ikuti terus keseruan dari Bis Unsut episode kali ini. Cus! Kali ini aku sudah berada di dalam gedung dari RSGMP ini, dan tentunya aku nih nggak sendiri nih Sobat Gensut. Aku sedang bersama dengan salah satu pihak dari RSGMP. Ada Ibu Ninis nih. Halo Ibu, boleh kenal dulu Ibu sama Sobat Gensut di rumah? Ya, halo Sobat Gensut semuanya. Perkenalkan saya Kristiana Cahyani Priastuti, biasa dipanggil dengan nama Ninis. Oke, nah Ibu kalau boleh tahu, Ibu ini sebagai apa sih Ibu di sini Ibu? Ya, kebetulan saya mengemban amanah sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan Sumber Daya Manusia RSGMP Unsut. Oke, jadi Ibu Ninis adalah Wakil Direktur dari Bidang Akademis dan SDM gitu ya, di RSGMP ini ya. Nah Ibu, kita kan sudah ada di RSGMP dan Sobat Gensut ini pasti penasaran sih Bu, RSGMP itu apa gitu. Biasanya kan saya juga ya Bu, biasanya cuma lewat doang gitu, tapi nggak tahu nih RSGMP itu apa. Jadi apa sih Bu itu Bu? Ya, oke. RSGMP Unsut atau Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Jenderal Sudirman merupakan rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa mahasiswa profesi dokter gigi, tapi juga sebenarnya sebagai rumah sakit secara umum, yaitu melayani masyarakat untuk gigi mulut dan juga penyakit umum lainnya. Oke, jadi RSGMP ini tidak hanya untuk mahasiswa pendidikan dokter gigi saja ya Bu, tapi masyarakat itu bisa juga periksa gitu ya untuk berobat di sini. Betul sekali. Wah, keren banget nih Sobat Gensut. Nah Ibu, tadi kan saya di luar ya Bu, dan saya lihat RSGMP ini megah banget ya Bu. Di sini ada berapa lantai sih Bu? Oke, di sini ada 4 lantai ya, 3 lantai memang untuk pelayanan. Mulai dari ada instalasi gawat darurat, kemudian ada pelayanan umum gigi, pelayanan klinik integrasi untuk pendidikan mahasiswa profesi dokter gigi, dan juga pelayanan penunjang lainnya. Wah, keren banget nih ya Bu. Boleh kali ya Bu kita room tour gitu Bu? Boleh, yuk let's go. Oke, Sobat Gensut, karena sudah diizinkan sama wakil direkturnya langsung nih ya. Oke, langsung aja yuk kita keliling dari SGMP ini supaya kita lebih tahu ada apa aja di dalamnya. Yuk saya ikuti terus keseruan dari episode kali ini. Come on. Oke Sobat Gensut, kali ini aku sudah berada di lantai 2 dari RSGMP ya Bu. Nah tadi kita di lantai 1 itu kalau nggak salah ada loket pendaftaran, kemudian ada IGD, ada ruang radiologi sama farmasi. Dan di lantai 2 ini kita sudah ada di salah satu ruangan. Nah ruangan itu ruangan apa sih Bu? Ya betul, karena ini ada ruang ada dental unit alias kursi gigi. Ini memang ruang perawatan gigi. Di lantai 2 dan lantai 3 itu memang ada ruangan untuk perawatan gigi, baik yang instalasi rawat jalan, unit pelayanan umum, di mana di situ ada dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis yang akan merawat permasalahan gigi dan mulut. Juga ada 2 lantai untuk klinik integrasi atau tempat pembelajaran klinis bagi mahasiswa profesi dokter gigi. Wah, keren banget. Dan kita bahas ini ya Bu, pelayanan gigi atau rumah sakit gigi identik dengan kursi ini ya Bu, dan peralatannya. Jelasin Bu, ini apa sih Bu? Tahu nih Bu. Baik, jadi memang yang kadang-kadang sering mengintimidasi mungkin karena ada kursi gigi dengan alat-alatnya yang kayaknya serem, padahal sebenarnya perawatan gigi itu kalau dinikmati ya mungkin memang akan lebih enjoyable
available gitu, karena gigi dan mulut itu kan memang harus dijaga ya dengan rutin pergi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Selain itu juga di sini perawatan di RSGMP Unsut ini memang sudah mengikuti prinsip pencegahan dan pencegahan infeksi begitu, dengan cara kita punya ruangan tekanan negatif. Kemudian dengan ruangan tekanan negatif itu maka adanya aerosol atau percikan dari ludah ataupun darah pada saat perawatan gigi itu tidak akan menyebar di antar ruangan. Tentunya di masa pandemi kan oke banget ya untuk pencegahan dari infeksi virus COVID-19. Kemudian tiap alatnya pun benar-benar disterilisasi sehingga antar pasien langsung ganti dan disterilkan alatnya. Ini masih dalam pouch ya. Selanjutnya juga pelayanan di sini dilayani dengan APD atau alat pelindung diri level 3 supaya memang benar-benar dokter giginya aman, pasiennya juga aman. Oke, jadi Sobat Gensus kalau bisa saya simpulkan nih ya Bu, dari perawatnya, dari dokternya, mereka pakai APD lengkap dan aman pastinya. Nah kemudian yang kedua tadi jelaskan terkait yang saluran udara ya Bu. Iya. Berarti Sobat Gensus ini nggak usah khawatir gitu ya, mungkin selama pandemi pernah periksa di sini atau sekarang gitu ya pasca pandemi gitu, periksa di sini nggak usah khawatir karena ada peralatan lengkap yang membuat udara, diibaratkan udara dari suatu ruangan itu tidak pindah gitu ya Bu. Iya. Nah jadi aman banget. Dan terakhir ini nih, jadi alat-alatnya ini ada apa sih? Ada kayak piring-piringan ya Bu. Ini aman banget karena steril gitu ya Bu. Iya. Oke, jadi keren banget nih Sobat Gensus. Ini adalah satu ruangan untuk periksa gigi. Nah kalau boleh tahu berapa ruangan sih Bu untuk periksa gigi di sini? Oke, jadi dental unit atau kursi gigi di RSGMP Unsur sendiri ada 50 dental unit yang diletakkan di ruang pelayanan di lantai 2 dan lantai 3. Oke, keren banget. Nah, tadi kan kita sudah ada di ruang pelayanan gigi. Sekarang kita mau kemana lagi nih, Bu? Oke, mungkin kita akan melihat-lihat yang lainnya lagi ya. Oke, boleh. So, ikuti terus keseruan Bis Unsut kali ini. Oke, Sobat Gensus, kita sudah pindah dari ruangan satu ke ruangan lainnya gitu ya. Dan sekarang kita ada di ruang IGD ya, Bu. Iya. Nah, jadi ruang yang sigap selama 24 jam gitu. Betul sekali. Dan Ibu, ini kan ruang sigap 24 jam gitu. Dan ini termasuk fasilitas apa ya? Maksudnya pelayanan lengkap gitu atau pelayanan yang super bagus gitu. Dan menurut Ibu ada nggak sih pelayanan yang bagus atau unggulan selain dari IGD ini, Bu? Oh ya, oke. Kalau pelayanan unggulan tentunya sesuai dengan namanya sebagai Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Pendidikan, memang unggulannya pengen mengunggulkan perawatan gigi dan mulut. Nah, di sini ada beberapa pilihan, apakah mau dirawat oleh dokter gigi umum, dokter gigi spesialis, ataupun mahasiswa koas di bawah bimbingan dokter gigi. Begitu. Berarti bisa milih ya, Bu? Bisa banget. Keren banget. Jadi ada dari mahasiswa koas gitu ya yang masih dalam bimbingan, kemudian spesialis sama dokter umum. Jadi kalau misal teman-teman mau, misal malu nih sama dokter spesialis dan pengen cuci mata gitu ya, boleh banget gitu, kalian milih, tinggal aja mau diperiksa dong sama mahasiswa koas gitu ya Bu. Iya, betul banget. Bahkan di sini sebenarnya untuk 9 spesialistik kedokteran giginya lengkap banget loh. Iya, jadi kalau ada yang pengen nambal gigi gitu, ada spesialis konservasi gigi. Kemudian ingin cabut gigi atau operasi gigi gitu ya, itu ada spesialis bedah mulut. Mau pasang kawat gigi, ada spesialis ortodonsia. Kemudian mungkin ada masalah gigi goyang ataupun mungkin gusinya mudah berdarah, itu juga ada spesialistik periodonsia. Kemudian kalau mau ada masalah dengan mungkin bikin gigi palsu ya, habis cabut gigi pengen bikin gigi palsu, pasang implan, itu bisa ke spesialis prostodonsia. Selanjutnya juga spesialis kedokteran gigi anak juga ada, dan spesialistik radiologi kedokteran gigi. Waduh, keren banget Sobat Gensus. Jadi ada dokter spesialis sendiri-sendiri ya, Bu? Betul sekali. Keren banget. Jadi Sobat Gensus nggak usah khawatir kalau semisal Sobat Gensus tuh mempunyai keluhan-keluhan di gigi dan sebagainya. Jadi langsung aja ke sini karena nanti ada dokter spesialis yang menangani. Iya, betul. Nah, mungkin kita lanjut aja ya, Bu, ke mana nih? Radiologi mungkin? Boleh, yuk. Oke, jadi Sobat Gensus tetap ikuti keseruan Bis Unsut episode kali ini. Iya. Oke Sobat Gensus, kali ini kita sedang berada di ruangan radiologi ya, Bu. Betul. Nah, sekarang di belakang kita ini sudah ada alatnya nih. Ibu, gimana sih Bu cara kerja dari alat ini gitu, Bu? Kalau cara kerjanya radiografernya yang lebih paham ya, tapi kurang lebih ini adalah alat ronsen gigi dan rahang ya. Jadi kadang-kadang memang perawatan gigi itu membutuhkan perawatan penunjang. Pengen melihat jaringan keras dari gigi ataupun dari rahangnya, sehingga dibutuhkan ronsen baik yang kita bilang sih
ekstraoral di luar rongga mulut ataupun yang intraoral dalam rongga mulut yang biasanya fotonya lebih kecil. Kapan sih dibutuhkan? Biasanya merupakan pemeriksaan penunjang seperti mau menambal gigi yang lubangnya dalam, atau mungkin mau cabut gigi yang sulit, mungkin mau operasi gigi geraham bungsu, mau pasang gigi palsu, mau pasang kawat gigi, itu kadang-kadang butuh pemeriksaan penunjang radiologi ini atau ronsen gigi ini. Oke, jadi lengkap banget ya Bu, peralatan maupun pelayanan yang ada di RSGMP ini. Betul. Gitu. Dan tadi kan ini ya Bu, udah ada di ruang pelayanan gigi, terus Ya. ini radiologi, farmasi, terus ada apa lagi sih Bu? Oh ya, juga ada perawatan penunjang ya, atau pelayanan penunjang berupa laboratorium klinik gigi. Oke, itu apa Jadi, ini misalnya lab-lab untuk tes lab darah, urin, kemudian juga mungkin tes swab antigen ataupun tes narkoba, tes HIV bisa dilaksanakan di sini. Bahkan untuk HIV pun kita punya instalasi untuk konselingnya, sering disebut sebagai VCT. Jadi benar-benar pelayanannya itu tidak hanya terbatas gigi ya, tapi benar-benar untuk perawatan gigi maupun umum juga. Sampai ada swab gitu ya Bu? Iya. Ada, bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau swab bisa di sini ya Bu? Bisa banget. Iya, jadi lengkap banget nih Sobat Gensut. Bener kata Ibu tadi bahwa tidak hanya pelayanan untuk gigi dan mulut saja, tapi lengkap, narkoba ada, HIV ada, itu pelayanannya bukan? Dan sebagainya gitu. Nah terus kita kan udah ngalor ngidul ya Bu pembahasan. Nah terus mungkin teman-teman dari Sobat Gensut tuh bingung Bu, gimana sih Bu pelayanan atau alur pendaftaran kalau misalnya mereka mau jadi pasien di sini gitu? Oke, baik. Untuk pendaftarannya bisa langsung datang ke sini. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, hari Senin sampai dengan Sabtu. Oke. Kemudian di hari Minggu pun kita masih ada pelayanan dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Waduh. Kemudian sebenarnya pelayanannya sih total 24 jam dan 7 hari, 24 jam 7 hari, karena masih ada instalasi gawat darurat yang melayani kondisi-kondisi gawat dan darurat yang mungkin sudah di luar jam pelayanan rutinnya itu. Oke, jadi Sobat Gensut pelayanan ini dari kalau hari Senin sampai Sabtu itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau Minggu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Tapi mereka juga melayani IGD gitu ya Bu. Betul. Jadi kalau misal teman-teman malam-malam giginya sakit terus kayak pengen diobatin, bisa langsung ke sini ya Bu. Betul banget. Waduh, keren banget nih Sobat Gensut. Jadi Sobat Gensut kalau misal mau periksa gigi langsung aja ke sini ya Bu. Iya dong, di sini tuh kan pelayanannya lengkap banget ya. Betul. Untuk dokter gigi spesialisnya juga banyak. Kasus-kasus gigi bukan hanya yang sederhana ya, mungkin yang rumit pun silahkan bisa dikonsulkan dulu ke sini. Nah, Ibu, ini kan udah lengkap, paket lengkap itu. Dan kemarin saya baru dengar nih Bu bahwa RSGMP ini mendapatkan akreditasi paripurna. Iya. Itu maksudnya gimana sih Bu? Oke, akreditasi itu penilaian ya, penilaian dari Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa memang rumah sakit melayani dengan standar manajemen yang baik dan juga standar keselamatan pasien yang baik ya. Oleh karena itu sebenarnya setiap 5 tahun sekali kami harus memperpanjang akreditasi ini, dan kemarin baru saja tahun 2022 ini dilakukan reakreditasi dan terakreditasi paripurna atau yang tingkatan yang paling tinggi. Aduh, keren banget nih Sobat Gensut. Jadi pelayanan dan fasilitas di sini tuh tidak diragukan lagi ya Bu. Iya. Nah, terus sebenarnya harapan Ibu nih untuk kedepannya RSGMP itu mau seperti apa sih Bu? Oke, harapannya tentunya sesuai dengan visi dan misi dari RSGMP Unsut, Rumah Sakit Gigi dan Mulut ini akan menjadi pusat pelayanan untuk pelayanan masyarakat, untuk pendidikan mahasiswa profesi dokter gigi, dan menjadi pusat rujukan di Jawa Tengah di tahun 2030. Harapannya semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa Purwokerto punya Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan yang melayani pelayanan gigi sampai paripurna begitu ya, dan juga pelayanan yang lain. Dan belum tentu semua kampus ada ya Bu seperti ini ya Bu. Betul, memang RSGMP Unsut ini kan dimiliki oleh Universitas Jenderal Sudirman ya. Oke. Hanya universitas yang memiliki fakultas kedokteran gigi atau jurusan kedokteran gigi yang ada tuntutan untuk mendirikan rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa profesi dokter giginya. Oke. Nah, Sobat Gensut, setelah kita tadi keliling ya Bu, dari lantai 1 terus ke atas, ke satu lagi itu ya, kita sudah keliling-keliling ke semua ruangan. Ada dari lengkap pendaftaran, kemudian IGD, kemudian farmasi, radiologi, kemudian ruang pelayanan dari gigi dan mulut, dan terakhir ya sayang banget kita harus berpisah gitu ya Sobat Gensut. Nah, sebelum kita menutup episode kali ini, mungkin ada closing statement dari Ibu Nini.
Ya, baik. Jadi kan gigi dan mulut itu mungkin sesuatu yang kesannya apa ya? Simple, kadang-kadang dilupakan. Remeh gitu ya, Bu? Iya, remeh. Belum ke dokter gigi kalau kalau nggak sampai sakit gitu ya. Jadi yuk kita lebih aware, lebih sayangi gigi dan mulut kita dengan rutin ke dokter gigi. Dan mumpung di Purwokerto ini ada RSGMP Unsut, mari dimanfaatkan pelayanan-pelayanan paripurna di RSGMP Unsut. Betul, apalagi kalian yang mahasiswa Unsut ya, Bu. Betul banget. Jadi kalau misal sakit giginya gitu, cus langsung aja ke sini. Dan kalau misal teman-teman butuh informasi, Bu, bisa diakses di mana sih, Bu? Oh iya, kita punya Instagram, Facebook, dan juga website dari RSGMP Unsut. Silahkan di-follow ya. Nah, jadi nanti kita masukin deh di deskripsi box atau di sini lah ya. Ya. Oke, sebelum kita tutup, biasa Bu, kita ada jargon ya dari Unsut. Jadi kalau misal saya bilang Universitas Jenderal Sudirman, kita bilang Merdeka Maju Menengah. Siap. Oke, nah jadi Sobat Gensut, itu dia Bis Unsut episode kali ini. Semoga Sobat Gensut nih terhibur dan lebih tahu nih tentang RSGMP gitu. Jadi tidak hanya lewat aja ya, tapi bisa dong sekali-kali mampir gitu ya. Apalagi kan periksa gitu setiap 1 semester ya, ibaratkan gitu. Jadi langsung aja kalau ada keluhan apa-apa langsung ke RSGMP karena melayani dengan sepenuh hati gitu. Betul banget. Dan oke, itu dia episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terus Sobat Gensut juga bisa komen di bawah kira-kira apa aja sih atau apa lagi yang mau diliput sama Bis Unsut. Dan terakhir, let's say Universitas Jenderal Sudirman Merdeka Maju